Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Majelis mengucapkan selamat pagi dan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya, dan terutama kepada tamu yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, majelis akan menyampaikan warta gereja untuk hari ini tanggal 23 April 2023. Warta yang pertama, ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Kurniawan dari GKJ Argo Mulyo. Lalu untuk minggu depan di Induk akan dilayani oleh Pendeta Jaryono dari GKJ Ampel. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Pendeta Kurniawan. Semoga firman yang disampaikan dapat memperkuat iman percaya warga. Warta yang kedua mengenai pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab untuk wilayah Bendosari 5 akan diadakan pada hari Sabtu 29 April 2023 pukul 19.00 bertempat di rumah Bapak Sarwo Nugroho. Dan pemahaman Alkitab ini akan dipimpin oleh Vikaris Daniel Adi Nugroho. Bagi warga wilayah Bendosari 5, warta ini sekaligus sebagai undangan. Warta yang ketiga, mengingatkan sekali lagi bahwa perubahan jam ibadah di wilayah Kalibeji untuk bulan Mei 2023 akan dimulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Perubahan jam ibadah ini akan dievaluasi selama 1 bulan ke depan. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta yang keempat mengenai kegiatan HUT Salib Putih ke-121. Dalam rangka memperingati HUT Salib Putih yang ke-121, maka panitia HUT Salib Putih akan mengadakan serangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, donor darah. Ini akan bekerja sama dengan PMI Salatiga. Akan diadakan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pada pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Pengobatan Yayasan Sosial Kristen Salib Putih dan dibuka untuk umum. Yang kedua, cek laborat gratis. Kegiatan ini bekerja sama dengan FKIK UKSW, akan diadakan pada hari Minggu 7 Mei 2023 pukul 08.30 WIB bertempat di halaman GKJ Salib Putih. Dan kegiatan ini dibuka bagi 100 jemaat GKJ Salib Putih usia dewasa. Kartu periksa akan dibagikan oleh majelis pada hari H. Mohon perhatian segenap jemaat. Selanjutnya laporan keuangan panitia penahbisan dan laporan persembahan tanggal 16 April 2023 dapat Bapak Ibu Saudara baca pada warta gereja yang telah disediakan. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan demikian warta gereja untuk hari ini. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, Bapak Ibu Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dengan kesungguhan hati, serta kita awali ibadah ini dengan pujian. Tuhanmu ikutlah.
Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ayat pembuka diambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian bunyi firman-Nya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 Tuhan Yesus berfirman. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Aku datanglah
Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Allah. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan mau bertobat, terimalah berita anugerah yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hati
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersama-sama kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur bersama dengan Pasamuan GKJ Salib Putih, kami boleh merayakan iman kami di Minggu Paskah yang ketiga. Saat ini kami bersama-sama hendak menghayati iman kami di dalam penyertaan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami terus menjadi umat yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Salib Putih di dalam setiap tugas dan pelayanan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong dan menyertai setiap pelayanan yang saat ini dilakukan di gereja-Mu GKJ Salib Putih ini. Terlebih lagi Engkau memberkati Bapak Ibu Majelis yang saat ini melayani Engkau di tengah-tengah jemaat. Tuhan memampukan, Tuhan memberikan hikmat serta kebijaksanaan agar segala sesuatu yang dilakukan boleh menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin masih terbaring sakit di dalam proses pemulihan kesembuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa akan menyertai bersama-sama di dalam proses pemulihan kesembuhan ini. Tuhan memakai setiap obat-obatan, bahkan perawatan dari medis. Tuhan jadikan semuanya itu sebagai berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah sepuh di usia adioswa mereka. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kesepuhan kami di GKJ Salib Putih. Biarlah di usia yang sudah sepuh ini, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap memberikan damai sejahtera di dalam hati. Dan Tuhan mengajarkan kami sebagai anggota keluarga, anak cucu, kami terus meneladani segala sesuatu yang baik yang sudah dilakukan oleh orang tua kami. Dan ajarkan kami dan mampukan kami untuk kami boleh merawat dan mendampingi orang tua kami yang sudah sepuh ini melalui berbagai cara yang saat ini kami lakukan. Kami juga berdoa dan memohonkan berkat untuk anak-anak kami yang saat ini masih menempuh pendidikan. Dimanapun mereka bersekolah, kami percaya Tuhan tetap menyertai di dalam setiap proses pendidikan yang saat ini dijalani oleh anak-anak kami. Terlebih lagi Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan di dalam pendidikan anak kami masing-masing. Kami percaya di dalam iman melalui setiap pekerjaan, setiap karya dan usaha yang saat ini kami tekuni, Tuhan menyertai dan memberkatinya menjadi saluran berkat di dalam kehidupan keluarga kami, terlebih lagi untuk mencukupi setiap kebutuhan pendidikan anak-anak kami. Dan ajarkan kami untuk tetap bersyukur dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk ibadah pentabisan pendeta untuk saudara kami Vikaris Daniel yang akan dilaksanakan bulan depan. Tuhan menyertai setiap rencana agar segala sesuatu yang sudah dirancanakan ini di dalam ibadah pentabisan pendeta berjalan dengan baik. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan, dan bahkan ibadah emeritasi yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pentabisan nanti boleh berjalan dengan lancar di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya melalui ibadah emeritasi dan juga pentabisan pendeta yang akan dilaksanakan bulan depan menjadikan gereja-Mu GKJ Salib Putih semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, semakin dikuatkan di dalam persaudaraan dan kekeluargaan, dan menjadikan gereja-Mu ini semakin berkembang. Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami secara pribadi yang saat ini kami gumuli, yang saat ini masih
mencari pekerjaan, yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, yang saat ini masih menantikan momongan, pergumulan di tengah-tengah ekonomi, anak-anak, pekerjaan, dan juga pergumulan kehidupan kami yang lain. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa akan menolong dan menyertai kami di dalam pergumulan yang saat ini kami alami. Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan sendiri. Dan ajarkan kami untuk tetap bersabar. Ajarkan kami untuk tetap memiliki hikmat dan percaya. Agar segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terlebih lagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami Muslim yang saat ini merayakan Idul Fitri, dan bahkan di dalam kebersamaan kami sebagai umat Kristiani. Biarlah momen ini menjadi sebuah kebanggaan. Di dalam kekeluargaan ada toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain, dan kami boleh nyengkuyung di dalam segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, agar kehidupan bersama sebagai bangsa kami boleh ikut ambil bagian untuk membangun bangsa ini melalui perayaan Idul Fitri yang saat ini juga kami rasakan bersama. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar kami juga akan menerima pemberitaan firman Tuhan di Minggu Paskah yang ketiga ini. Biarlah Tuhan menolong kami agar firman Tuhan menjadi dasar, menjadi kekuatan dan pengharapan untuk kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Dan ajarkan kami untuk dapat melakukan setiap firman yang kami terima di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan untuk kami saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam Kristus sang sumber kehidupan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di Minggu Paskah yang ketiga terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, dan mereka
menemukan mayatnya, tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi ia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan, mendengarkan serta memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Selamat Idul Fitri Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Lontong opornya tasih napa sampun telas. Hari-hari ini kita bersama-sama dengan saudara kita Muslim ikut bersukacita untuk merayakan Idul Fitri. Bagaimana kita bercakap-cakap, bercerita, mungkin ada keluarga yang saat ini sudah pulang kampung bersama dengan kita. Onten, ada yang keluarga pulang kampung ke Salatiga? Ada atau tidak? Tidak ada? Seolah-olah tidak diakui kalau pulang. Itu merupakan sebuah sukacita bagaimana kita bisa berkumpul, ngobrol, bercakap-cakap dan bercerita dengan orang-orang yang kita kasih, baik itu saudara, keluarga, atau teman, atau kerabat yang mungkin sudah beberapa bulan atau sudah beberapa tahun tidak pulang berkumpul dengan keluarga. Itu adalah sebuah peristiwa yang sangat menyenangkan, bisa berkumpul dengan keluarga. Dan bahkan ada beberapa orang yang sangat merindukan bicarane iso kumpul dengan keluarga. Bagaimana caranya agar anak-anak atau orang tua atau anggota keluarga itu di momen-momen tertentu itu bisa pulang dan bercerita serta menceritakan segala sesuatu yang
baik itu menyenangkan, baik itu juga yang mungkin belum menyenangkan yang saat itu dialami. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, coba sekarang panjenengan dipandang, dilihat sebelah panjenengan, coba 1 menit saja. Sebelah jenengan itu dipendelii. Coba. 1 menit saja. Ketika kita memandang, gitu, itu palingan nggak ada 1 menit, berapa detik? 1 detik, 2 detik, 3 detik. Masih ingat siapa yang di sebelahnya? Atau kita lupa gitu ya, karena pakai masker, atau sekarang rambut sudah putih, yang dulu kurus sekarang gemuk gitu kan. Mungkin sudah lupa. Tetapi pandangan Bapak Ibu itu akan menentukan bagaimana caranya kita akan mengenal seseorang. Pandangan. Dan bahkan peristiwa muda-mudi kita waktu dulu, kita jatuh cinta itu berawal dari pandangan. Tasik kemutan. Coba sekali lagi yang membawa pasangan, suami istri dipandang lagi coba. Yang membawa pasangan. Masih sama enggak dengan yang dulu? Beda nggih. Tetapi ternyata pandangan itu akan mendorong dan menolong kita itu untuk lebih jauh lagi melihat dan mengenali seseorang, termasuk pasangan kita. Atau justru saat ini nek dipandang itu tambah jelek. Ada enggak? Bosen gitu nggih. Tambah bosen. Nah, bacaan kita di dalam Injil Lukas akan menolong kita bagaimana 2 murid Yesus itu sedang berjalan menuju ke Emmaus. Ketika mereka sedang berjalan, ketika mereka sedang bercakap-cakap di dalam perjalanan mereka, sekitar kurang lebih 7 mil, itu kalau kilometer itu sekitar 10 sampai 11 kilometer. Perjalanan mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Berarti Salatiga sini sampai mana kalau 11 kilometer? Ambarawa nggih. Enten mboten Ambarawa atau Bawen. Sekitar itulah 11 kilometer. Tiba-tiba Tuhan Yesus yang pada waktu itu dipercakapkan oleh kedua orang ini hadir bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan, dan menurut sejarah kedua orang ini tidak menatap siapa yang waktu itu tiba-tiba datang dan ikut berjalan dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus ketika mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus. Karena apa? Karena perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan galau, gundah gulana ketika mengetahui Yesus yang pada waktu itu diandalkan pada bacaan kita. Itu tiba-tiba ditangkap oleh pemerintahan Romawi, akhirnya disalib dan mati. Tidak berhenti di situ saja. Ketika sudah 3 hari di dalam kubur, para perempuan mendapati kubur itu kosong dan sudah tidak ada lagi mayat Yesus di dalamnya. Betapa kacau pikiran mereka. Betapa sedih hati mereka mendapati Yesus yang diandalkan, mati disalib, dikuburkan, dilalah menurut mereka. Mayatnya itu hilang. Dan bahkan ada kabar dicuri oleh orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam percakapan itu, lalu Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan, akhirnya apa? Diajak mampir, diajak makan di sana oleh Kleopas dan temannya. Orang kalau diajak mampir itu biasanya kan pasti diaturi daharan nggih. Nggih napa mboten? Rakyat tango napa biasane salib putih masak napa? Rawon, opor. Nah, coba nanti saya diampirke atau tidak nanti. Monggo pinarak, mampir dulu, dahar dulu, minum dulu gitu. Lalu Tuhan Yesus di dalam percakapan mengambil makanan, roti dan minuman di sana,
dan mengingatkan lagi di dalam perjamuan malam, memecah-mecahkan roti dan membagikan minuman dan mengucapkan berkat di sana. Baru terbukalah mata mereka. Baru mereka ngeh, kelingan. Kalau yang pada waktu itu berjalan dengan Tuhan Yesus, bercakap-cakap dengan mereka sepanjang sekitar 11 kilo, itu adalah Tuhan Yesus yang mereka cari, mereka pertanyakan, mereka sangsikan di mana keberadaannya. Mereka baru kaget. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan ini menolong kita di dalam Minggu Paskah yang ketiga. Bagaimana pandangan itu akan menolong kita lebih mengenal satu dengan yang lain. Seperti orang jatuh cinta. Jatuh cinta itu pandangan pertama turun dari mata turun kemana? Napa nggih? Turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Pandangan pertama itu sangat menentukan. Sungguh menggoda. Selanjutnya terserah kita. Bahwa pandangan itu akan menolong kita bagaimana kita mengenali seseorang. Coba dipandang nanti kalau kondur dari sini, keluarga kita dipandang lagi. Walaupun kuwi njelehi nggih to. Walaupun kuwi pokoke jengkeli, coba sekali lagi dipandang. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Dilihat sekali lagi. Apakah kita sudah benar-benar mengenali mereka? Atau justru dengan kita tidak mau memandang dan tidak mau mengenali, kita timbul prasangka di dalamnya. Ada kecurigaan yang dirasakan di dalam dirinya. Nek mboten percaya mangke jajal jenengan. Dipandang. Semakin dipandang, semakin dideloki, pasti akan semakin curiga di sana. Kemarin kok tidak dipandang, sekarang dipandang. Gitu. Ada apa? Semakin cantik, semakin ganteng, atau ada alasan apa kita memandang orang-orang yang ada di sekitar kita? Monggo, pandangan itu menentukan. Begitupun juga cara kita memandang sebuah masalah. Manusia kan cenderung tidak ingin memiliki masalah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ragu-ragu jenengan. Manusia itu cenderung tidak ingin memiliki masalah. Nek iso masalah itu dihindari. Itu manusia. Tetapi toh pada akhirnya masalah itu akan tetap terjadi dan dialami oleh manusia yang masih hidup. Menawi panjenengan itu masih merasa hidup, nggih, tasih gesang, sugeng, masalah itu pasti ada. Masalah itu tidak ada ketika manusia itu sudah mati. Kalau kita sudah mati, kita sudah tidak akan pernah memiliki masalah lagi. Makanya manusia itu kalau sudah hidup masih diberikan kesempatan untuk hidup, ojo gawe masalah. Nah, itu yang bahaya. Karena masalah itu sudah ada dan akan terus datang. Tapi ada kan juga orang yang senengane golek masalah gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Bagaimana manusia memandang masalah? Ketika masalah itu datang, seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu membiarkan kita hidup di tengah-tengah masalah yang tidak kunjung selesai. Tetapi pada akhirnya apa? Toh di dalam setiap masalah yang dialami oleh umat, setiap manusia, sama seperti apa yang dialami oleh Kleopas dan temannya, dua murid yang pada waktu itu menuju ke Emmaus. Tuhan datang, tetapi kita seolah-olah itu diwakili oleh Kleopas dan satu murid yang lain itu. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak mengerti menurut kita. Tuhan itu tidak hadir.
turut di dalam masalah yang saat ini dialami secara pribadi, yang dialami oleh keluarga-keluarga kita. Seolah-olah kehidupan ataupun apa yang dirasakan oleh Kleopas itu mewakili kehidupan kita. Janjane Gusti Allah iki pirsa atau tidak? Janjane Gusti Allah itu tahu atau tidak dengan masalah, dengan pergumulan yang saat ini kita alami. Dan itu mungkin sering muncul. Kita alami ketika masalah itu kita alami dan masalah itu seolah-olah besar. Dan bahkan kita tidak bisa menyelesaikan masalah atau bahkan kita kehilangan harapan di sana. Jadi bagi kita yang saat ini itu kehilangan harapan, seolah-olah masalah itu begitu besar. Siji teko dong rampung wis teko meneh. Pasti kita akan merasa seperti Kleopas. Tuhan bersama-sama berjalan sekitar 7 kilometer, tapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di sana. Mari kita berefleksi di Minggu Paskah yang ketiga ini. Apakah Tuhan ikut bersama-sama menyelesaikan masalah yang kita hadapi, atau justru kita terlalu berlarut-larut dengan masalah? Terlalu berlarut-larut dengan masalah hingga kuasa Tuhan itu menghalangi iman kita untuk kita bisa melihat sama seperti apa yang dialami oleh dua murid tadi. Pandangan mereka terhalang karena saking sedih, karena saking kecewa, karena terlalu putus asa. Yesus yang mereka andalkan itu mati disalib. Dan pagi hari ini kita bisa belajar bagaimana masalah itu bisa diatasi dengan cara bagaimana kita memandang masalah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa belajar. Ada satu namanya Kleopas, yang satu siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak satu temennya Kleopas? Koncone Kleopas niku sinten? Yang ke Emmaus. Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Dalam bacaan kita memang tidak disebutkan. Dalam bacaan kita tidak disebutkan. Dan bahkan ketika saya menelusuri di buku-buku teologi itu memang tidak disebutkan siapa salah satu teman Kleopas yang berjalan bersama-sama menuju ke Emmaus. Itu menolong dan mengingatkan di dalam kehidupan kita. Menggiring bahwa mungkin Kleopas berjalan ke Emmaus bersama dengan temannya yang tidak dikenal atau tidak disebutkan. Dan kehidupan kita pun bisa kita ibaratkan seperti perjalanan ke Emmaus, yang mungkin nama kita tidak disebutkan di sana. Mungkin keluarga kita tidak disebutkan di sana. Dan mungkin gereja kita juga tidak disebutkan di sana. Tetapi perjalanan kehidupan kita ini seperti perjalanan ke Emmaus. Bahwa ketika peristiwa itu selesai, mereka juga melanjutkan perjalanan mereka. Walaupun di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang menuju ke Emmaus yang kita tuju. Di dalam situasi dan suasana hati yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin tidak dipandang. Mungkin tidak dikenali di sana. Mungkin juga jelei, nganyelke kehidupan kita itu. Tetapi kita yang tidak disebutkan tadi, ternyata juga memiliki bagian di dalam karya Allah untuk menceritakan bagaimana ketika mereka sudah terbuka pengenalan akan Kristus, mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kepada murid-murid yang lain. Dan ini menjadi bagian yang penting. Mungkin awake dhewe itu disisihkan
ora kanggo lungguh ning pojokan, mungkin itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan tetap memakai Bapak Ibu semua untuk ambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah untuk menceritakan bahwa Kristus yang mati itu sudah bangkit. Mereka terbuka matanya dan mereka kembali ke Yerusalem. Emmaus adalah gambaran seseorang yang melarikan diri. Emmaus adalah gambaran seseorang yang melanjutkan pekerjaan. Emmaus adalah gambaran bagaimana ada tujuan hidup bagi setiap manusia. Tetapi Tuhan juga memiliki tugas untuk mereka pulang menceritakan bahwa Kristus yang mati di salib itu sudah bangkit. Dan itu tugas panjenengan semua. Tugas kita sebagai umat percaya bahwa kita adalah bagian-bagian dari perjalanan ke Emmaus yang tidak disebutkan, yang tidak dikenal, atau bahkan mungkin kita disepelekan. Tetapi Tuhan menolong kita, mengajak kita bahwa kita juga diperlukan dalam ambil bagian untuk karya penyelamatan Allah. Tinggal apakah kita mau atau tidak. Ketika para murid tadi, kedua orang tadi terbuka matanya, mereka mau merespon. Saat ini GKJ Salib Putih memiliki tugas dan pekerjaan yang besar. Bulan depan panjenengan akan mentahbiskan pendeta, gitu, Mas Daniel. Dan Emmaus itu akan terus berjalan. Dan panjenengan juga akan terus berjalan di sana bersama dengan Mas Daniel. Tugas panjenengan adalah tetap memandang, saling menatap di sana. Panjenengan melihat Mas Daniel seperti apa, dan Mas Daniel juga mirsani ningali panjenengan yang banyak ini seperti apa, dengan keunikan, dengan keragaman di sana. Saling mengenal. Para murid tidak bisa mengenal ketika mata mereka masih terhalang. Begitupun juga nanti perjalanan pelayan kehidupan GKJ Salib Putih. Mungkin juga akan ada penghalang-penghalang, ada percikan-percikan, ada pergumulan-pergumulan di sana. Tetapi percayalah, ketika panjenengan saling memandang, saling menatap, dan dijadikan Kristus itu sebagai teladan di dalam perjalanan kehidupan pelayanan gereja, maka GKJ Salib Putih, Pasamuan, panjenengan semua akan dipakai Tuhan di sana untuk menceritakan Kristus yang sudah bangkit dari kematian dan menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Perjumpaan ke Emmaus bukan perjumpaan yang biasa. Ada rencana Tuhan di sana. Dan perjumpaan panjenengan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan jemaat, dengan pendeta yang baru nantinya juga bukan perjumpaan yang biasa. Tetapi ada rencana Tuhan di sana untuk mewartakan keselamatan bagi banyak orang. Coba sekali lagi dipandang lagi, dipersani sebelah panjenengan. Bosen apa mboten? Coba dipandang 1 menit. Bosen mboten? Melihat yang ada di sekitar kita itu. Walaupun kita mungkin bosen nggih Bapak Ibu. Mungkin kuwi kok jelei. Tapi Tuhan tidak akan pernah bosan. Dan Tuhan tidak akan pernah jelek dengan kita yang mungkin boseni dan jelei. Kita akan dipakai Tuhan untuk mewartakan keselamatan bagi banyak orang. Selamat menghayati Minggu Paskah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam suasana teduh. Kami bersyukur ya Tuhan, Firman-Mu menolong kami.
agar kami tidak bosan untuk memandang Engkau. Terlebih lagi kami akan tetap memandang keluarga kami, pasangan kami, keluarga, orang tua, anak-anak, sahabat dan saudara. Kami sadar bahwa mereka tidak sempurna, tetapi Tuhan yang akan menyempurnakan setiap pandangan kami terhadap mereka, agar ketika kami memandang mereka, kami memandang Kristus di dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami untuk tetap peka bahwa Kristus bersama-sama dengan kami di dalam setiap pergumulan yang saat ini kami alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menolong dan menyertai, dan akan selalu ada bagi kami yang selalu mencari dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Tugas kami mewartakan kabar sukacita, kebangkitan Kristus yang mengalahkan kuasa dosa dan maut, yang memberikan keselamatan bagi kami orang percaya. Dan tugas kami sebagai gereja Tuhan, kami akan saling memandang, saling mengasihi, saling menguatkan, dan akan selalu ada bagi saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan. Dan inilah sukacita kami, dan inilah kabar yang dari Tuhan, yang akan menolong kami di dalam sepanjang perjalanan pelayanan di dalam kehidupan pasamuan GKJ Salib Putih. Ajarkan kami untuk saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Dengan mengingat persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi oleh firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian PKJ 147 bait pertama dan kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi,
Allah yang menjadi sumber pertolongan dan berkat bagi kehidupan kami, Allah yang telah memelihara kami dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami boleh mengucap syukur ya Tuhan atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu. Terlebih kami boleh mendengar dan mengerti sabda kebenaran Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Kiranya menjadikan saluran berkat dan menjadikan tuntunan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, dengan segala puji dan syukur atas berkat kecukupan yang telah Tuhan limpahkan pada hidup kami. Kami boleh membawa persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kebijakan, dengan penuh rasa tanggung jawab boleh mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami juga akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam setiap langkah perjalanan kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dengan sanak keluarga dengan selamat dan penuh sukacita dari Tuhan. Segala doa dan permohonan kami hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin.